Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan membahas pelajaran sosiologi SMA kelas 11 dengan materi publik dan massa. Nah, para peserta didik sekalian yang memperhatikan channel ini, pada kesempatan sebelumnya video pembelajaran dari channel ini telah membahas tentang kerumunan ya. Bagi yang belum menyaksikan tentang kerumunan, silakan lihat tautannya melalui deskripsi di bawah ini. Nah, publik dan massa ini hampir berada dalam kategori yang sama dengan kerumunan, yaitu kelompok sosial yang tidak teratur. Jadi kelompok sosial yang tidak teratur itu ada tiga. Yang pertama kerumunan, kemudian yang kedua adalah publik, dan yang ketiga adalah massa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang publik dan massa. Oke para siswa, kita awali dengan pengertian publik. Publik merupakan kelompok yang bukan kesatuan karena individu-individu tak pernah saling bertemu. Interaksinya bersifat tidak langsung melalui alat-alat media, bisa media cetak atau media elektronik. Memungkinkan pengikutnya lebih luas dan banyak daripada kerumunan. Nah, karena interaksinya tadi melalui media, oleh karena itu pengikutnya bisa lebih luas dan bisa lebih banyak. Nah, lebih kritis dan rasional, itu ciri dari publik ya. Kemudian adanya minat, tujuan, kegemaran, dan kepentingan yang sama. Nah, apakah dari penjelasan ini para siswa sekalian bisa memahami bahwa publik itu individunya tidak terlihat ya, bahkan mereka tidak pernah saling bertemu. Berbeda misalnya dengan kerumunan, ketika terjadi inconvenient aggregation, orang sedang mengantri tiket, di situ kita lihat individu-individu yang sedang mengantri tiket tersebut. Tapi di publik kita tidak melihat siapa orangnya. Kita bahkan publik itu tidak pernah saling bertemu ya, tidak pernah saling bertemu. Kenapa? Karena interaksinya bersifat tidak langsung. Dia menggunakan media, apakah itu media cetak atau media elektronik. Nah, di mana kita bisa melihat aktivitas publik? Yang pertama dari program radio. Kalian pasti pernah mendengar ya, adanya penelpon terhadap suatu program tertentu dari radio. Nah, mereka yang aktif menelpon kepada program tersebut, ini contoh dari aktivitas yang dilakukan pada suatu publik. Kemudian program televisi. Kalian pernah mendengar ada komentar pemirsa yang ditayangkan melalui telepon ya. Setiap pemirsa suatu tayangan tersebut bisa menelpon dan memberikan opini atau pendapatnya. Nah, ini juga merupakan aktivitas dari publik. Nah, bisa juga melalui channel YouTube seperti ini. Ada suatu channel, kemudian para viewernya atau penontonnya itu bisa berasal dari macam-macam ya, bahkan dari seluruh dunia, dari berbagai lapisan dan bahkan dari seluruh dunia. Dan mereka bisa jadi belum pernah saling bertemu ya. Nah, inilah juga bentuk dari aktivitas publik. Atau bisa juga melalui media cetak. Kalian pernah membaca di surat kabar itu ada kolom atau komentar pembaca atau rubrik untuk pembaca. Nah, di situ para pembaca atau bisa menyampaikan pendapatnya melalui tulisan pada rubrik atau kolom tersebut. Nah, ini merupakan bentuk aktivitas dari publik itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari bagaimana keanggotaan individu dalam suatu publik. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelompok vested interest. Kelompok yang merupakan sekumpulan orang yang sudah mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersifat pro karena ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Nah, ini lebih jelasnya kalian bisa lihat beberapa waktu yang lalu ketika terjadi kampanye pemilihan presiden, ini ada kelompok vested interest, yaitu orang-orang yang ingin mempertahankan kedudukan presiden yang sudah ada. Nah, ini namanya kelompok vested interest. Mereka ingin mempertahankan kedudukan presiden yang sudah ada dan mereka pro terhadap presiden yang sedang menjabat pada saat itu ya. Nah, ini namanya kelompok vested interest. Kemudian yang kedua, kelompok newcomer. Apa itu newcomer? Kelompok yang merupakan sekumpulan orang yang ingin memperjuangkan kepentingan-kepentingan baru dan ingin pula berusaha merebut suatu kedudukan
dalam masyarakat. Oleh karenanya kelompok ini bersifat kontra. Kalau kelompok vested interest tadi pro, kalau yang ini kelompok yang kontra. Yang nomor 2 ini adalah kalau kita kembali kepada pemilihan presiden, kelompok kedua adalah kelompok yang menginginkan presiden yang baru. Nah, ini adalah kelompok newcomer, mereka yang kontra terhadap kelompok yang pertama. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah kelompok yang pasif. Apa itu kelompok pasif? Kelompok yang merupakan sekumpulan orang yang hanya mempunyai minat saja, akan tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Nah, kita ambil terhadap kasus pemilihan presiden tadi, dia tidak pro terhadap pemerintah yang ada dan dia juga tidak kontra terhadap pemerintah atau bergabung dengan newcomer, tapi dia masih netral ya, dia belum menentukan pendiriannya apakah mengikuti kelompok yang pro atau yang kontra. Nah, kebanyakan publik adalah kelompok yang pasif ya, di samping yang pro dengan yang kontra tadi, atau kelompok vested interest dan kelompok newcomer. Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah publik. Jadi publik ini individu-individunya tidak bisa terlihat ya, karena mereka bukan merupakan suatu kesatuan dan interaksinya tidak langsung. Nah, apa yang membedakannya dengan massa? Oke, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian massa. Massa merupakan kumpulan orang banyak yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tapi tidak berkerumun pada suatu tempat tertentu dan mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting dengan alat-alat komunikasi modern seperti halnya publik. Nah, jadi ada persamaannya juga antara massa dengan publik ya. Dia tidak berkerumun di suatu tempat dan mengikuti kejadian itu melalui alat-alat komunikasi seperti halnya publik. Nah, tapi mereka mempunyai kehendak atau pandangan yang sama. Nah, kalau publik tadi dia bisa pro, dia bisa kontra. Tapi kalau massa, mereka adalah mempunyai kehendak atau pandangan yang sama. Nah, misalnya apa? Massa pendukung calon gubernur, ya kan? Mereka merupakan massa. Nah, dan mereka tidak berkerumun di suatu tempat. Nah, ketika mereka berkerumun, maka itu akan menjadi suatu kerumunan. Ya, kita lihat ciri-ciri massa seperti apa. Individu yang tergabung dalam massa saling terpisah, ya. Oke, ini sama dengan publik ya. Massa dapat lebih rasional. Pengaruh dari alat komunikasi modern. Kemudian massa dapat disesatkan oleh, nah ini propaganda ya. Massa dapat disesatkan oleh propaganda. Nah, kemudian kita akan bahas massa atau jenis-jenis massa menurut Leopold von Weiss. Yang pertama adalah massa yang konkret. Apa itu massa yang konkret? Adanya ikatan batin karena adanya persamaan kehendak atau pandangan. Adanya persamaan norma-norma, mempunyai peraturan dan kebiasaan sendiri. Nah, contohnya apa? Di sini dicontohkan bahwa massa yang konkret ini adalah massa pendukung suatu partai politik. Mereka memiliki keikatan batin ya kan, karena adanya persamaan, adanya kehendak dan pandangan politik mereka sama ya, dan di sana juga ada norma-norma yang mengatur. Nah, kemudian ada strukturnya. Nah, massa partai politik itu strukturnya jelas ya, ada pemimpin dan segala macam. Kemudian ada potensi yang dinamis sehingga dapat menimbulkan gerakan massa. Nah, bisa kita lihat pada gerakan buruh ya, ini merupakan suatu contoh massa ya, gerakan buruh. Kemudian ada gerakan pemuda. Nah, yang terjadi lintas daerah dan lintas wilayah. Nah, ini adalah massa yang konkret. Kemudian yang kedua, massa yang abstrak. Massa yang abstrak adalah sekedar kumpulan manusia belum diikat oleh kesatuan norma, kesatuan emosi, dan sebagainya. Beda dengan massa parpol tadi ya. Nah, dorongan massa yang abstrak merupakan embrio dari massa yang konkret, akan tetapi tidak selamanya demikian, tergantung dari situasi dan kondisi. Di mana massa itu terbentuk, bisa juga massa abstrak itu kemudian bubar. Nah, massa abstrak dianggap sebagai cikal bakal dari massa yang konkret. Namun tidak semua massa yang abstrak akan berubah menjadi massa yang konkret. Nah, para siswa, inilah dua bentuk dari massa menurut Leopold von Weiss, yaitu massa yang abstrak dan massa yang konkret. Oke para siswa,
Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang publik, kemudian kita sudah membahas tentang kerumunan. Membahas tentang massa ya, massa. Jadi publik dan massa. Dan pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kerumunan. Nah, inilah 3 bentuk kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama kerumunan, yang kedua publik, yang ketiga adalah massa. Masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Oke para siswa, jika belum jelas dengan penjelasan pada video ini, silakan diulangi lagi penjelasannya agar kalian benar-benar paham. Dan jika masih belum jelas juga, ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa acungkan jempolmu ke atas jika kalian merasakan bahwa video ini bermanfaat, dan berbagilah video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.